Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Kita masih masuk di tema 4, hidup bersih dan sehat. Lalu kita di subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, di pembelajaran 1, 2, dan 3. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Nah, ini kita masuk di subtema 2 ya. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari itu. Nah, jadi di sini Dayu dan teman-temannya tidak hanya menjaga kebersihan di rumah ya, tetapi mereka juga membersihkan sekolahnya ya, atau kelas. Nah, jadi karena kelas ini merupakan bagian dari sekolah dan dia itu juga menyadari bahwa pentingnya menjaga kebersihan di sekolah atau di kelasnya ya. Jadi mereka gotong royong untuk membersihkan kelasnya. Nah, lalu Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan sekolah antar kelas. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Nah, di sini ada percakapan yang akan Bapak bacain ya. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, jadi kelas Dayu dan teman-temannya akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas di sekolahnya. Nah, jadi mereka di sini melakukan musyawarah ya. Jadi musyawarah tentang persiapan sebelum melakukan lomba. Nah, di mana mereka mengobrol ya, membicarakan tentang apa yang harus dia siapkan. Misalnya di sini mereka akan menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga ya, dan alat lainnya ya. Tentunya kayak sapu itu juga udah pasti ya. Nah, sehingga ya alat-alat tersebut membantu mereka agar menjadikan kelas mereka itu kelas yang indah dan bersih. Nah, selanjutnya di sini ada di tugas 1 ya, halaman 53. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Nomor 1, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Nah, tadi udah jelas. Yang kedua, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Yang keempat, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Yang kelima, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Nah, ini udah jelas tadi ya. Tentunya kita tinggal baca kembali dialog percakapan mereka ya. Nah, di sini ada bacaan ya. Ada bacaan yang berjudul Kelasku Bersih Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai membenah, semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai jendela dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada yang hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, ini adalah tentang kelasnya yang udah bersih gitu ya. Jadi kelas Dayu itu udah bersih karena hasil dari gotong royong ya.
hasil gotong royong antara Dayu dan teman-temannya untuk menjaga kelasnya tetap bersih sehingga menjadikan kelasnya itu menjadi kelas yang bersih dan membuat siswa menjadi sehat karena bersih. Nah, kemudian di sini ada bacaan lagi nih ya. Ini tentang halaman kelas ya. Kalau tadi itu di kelas, nah kalau ini halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup sehat, hidup bersih dan sehat. Nah, jadi di sini ya selain menjaga kelas ya, ruang kelas, tentunya kita harus juga menjaga halaman kelas ya. Kita harus menjaga halaman kelas itu juga tetap bersih ya. Jadi maksudnya halaman di sini ya halaman di kayak lapangan ya, yang di bagian luar kelas itu ya. Kan kalau di depan kelas kita itu juga udah ada kayak tempat duduk ya, ada tempat upacara. Nah, itu juga biasanya digunakan untuk kegiatan berolahraga ya, lapangan kayak gitu. Nah, tentunya ini juga kita harus jaga kebersihannya ya, agar kita nyaman untuk melakukan aktivitas di halaman. Nah, kemudian Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Nah, jadi di sini ada berbagai sikap kebersamaan ya yang merupakan wujud dari persatuan ya. Bapak jelaskan, Bapak ingatkan sekali lagi, kebersamaan itu merupakan wujud dari persatuan tanpa melihat atau tanpa memandang perbedaan baik budaya, suku dan agama. Nah, di sini Dayu, Siti, dan teman-temannya ini ya menjaga persatuan mereka dengan melakukan kegiatan bersama-sama. Seperti ini, melakukan kegiatan berolahraga, kemudian ini diskusi ya, diskusi kelompok, dan ini mereka sedang bernyanyi. Nah, tentunya Dayu, Siti, dan teman-temannya ini perlu kita contoh ya. Perlu kita contoh kebersamaannya dalam mewujudkan persatuan. Nah, lalu di sini ada tugas kedua, halaman 65, tuliskan sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Ya. Nomor satu, sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah, yaitu nomor satu, mau berbagi dengan teman. Ya, ini contohnya nomor satu, mau berbagi dengan teman. Ya. Lalu yang kedua itu apa? Saling tolong-menolong ya. Saling tolong-menolong itu bisa ya. Jadi kalian tinggal cari nih 5-nya nih. Ya. 2, 3, 4, 5, dan 6 kalian tinggal cari sendiri ya sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Nah, kemudian Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas ya yang tidak bersih. Nah, kalau tadi yang bersih, kalau ini yang tidak bersih yang kita harus hindari. Nah, di sini ada gurunya ya. Ada percakapan guru dan murid. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah berserakan Bu. Nah, benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Nah, jadi bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Nah, jadi ini ciri-ciri kelas ya. Kelas yang tidak bersih atau kelas yang kotor tentunya banyak sampah berserakan ya. Banyak sampah berserakan. Nah, tentunya juga banyak kuman ya. Nah, jadi kalau misalnya di kelas kita banyak
sampah yang berserakan, yang harus kalian lakukan adalah membuang sampah itu ya. Membuang sampahnya pada tempatnya ya, agar kelas itu menjadi bersih. Oke, sekian ya pembelajaran dari Bapak. Bila ada yang ingin bertanya, hubungi Bapak melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.